Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Seperti yang kalian bisa lihat bahwa saya tidak berada di set saya seperti biasa, karena saya sedang berada di luar kota, tapi saya masih sempat membuat konten ini teman-teman. Saya ingin memberikan analisa saya dari pertandingan Tim Nasional Indonesia lawan Tim Nasional Yordania, yang kita sama-sama tahu berakhir untuk kemenangan Tim Nasional Yordania dengan skor 0-1. Kekalahan ini bukan berarti akhir dari perjuangan para pemain timnas kita teman-teman, karena masih ada pertandingan terakhir lawan Nepal. Dan di pertandingan terakhir, timnas Indonesia perlu meraih kemenangan dengan jumlah gol yang banyak. Ya kalau bisa mencetak lebih banyak gol daripada tim nasional Kuwait ya, yang menang lawan Nepal dengan skor 4-1. Ya kalau bisa kita menang dengan skor 4-0 atau 5-1 lah. Karena timnas Indonesia dari segi selisih gol ini masih 0 ya. Kalau kita lihat dari Kuwait, dari Yordania, ini kan sudah plus. Memang hitung-hitungannya adalah head to head. Tapi nanti kalau Kuwait bisa mengalahkan Yordania, apalagi secara telak, nah nanti akan sulit juga bagi Indonesia untuk lolos. Karena nanti perhitungannya secara head to head dan selisih gol akan terjadi antara Yordania, Indonesia, dan juga Kuwait. Jika nanti Indonesia juga menang lawan Nepal. Jadi lawan Nepal ini bukan saja perlu menang, tapi juga menang dengan mencetak banyak gol. Apalagi kalau teman-teman lihat di klasmen sementara dari tabel runner-up terbaik, Indonesia untuk sementara berada di peringkat ke-6. Bukan hanya karena baru menang satu kali, tapi ya teman-teman bisa melihat bahwa ada tim lain di tabel tersebut yang sudah menang juga baru satu kali, tapi selisih golnya sudah plus. Kalau kita kan masih 0. Indonesia sudah mencetak 2 gol, tapi kemasukan 2 gol. Ya bagus juga sih masih 0 daripada minus kan. Artinya ya kita masih punya peluang untuk lolos ke Piala Asia yang akan diselenggarakan tahun depan. Ya kuncinya nanti di pertandingan terakhir lawan Nepal. Mau tidak mau harus bermain total menyerang agar bisa mencetak banyak gol. Dan saya yakin bahwa para pemain kita punya kemampuan itu. Asalkan mereka bisa merapikan passing mereka untuk menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya agar bisa mencetak lebih banyak gol. Karena yang saya perhatikan di pertandingan dini hari tadi adalah kesulitan dari para pemain untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya karena umpan kunci yang mereka lepaskan atau final pass yang mereka lepaskan itu tidak selalu akurat. Ini menjadi masalah besar ketika menghadapi tim-tim yang kuat. Kan saya sudah jelaskan di konten preview dari pertandingan ini bahwa lawan Yordania ini kalau bisa dari peluang pertama tuh sudah mencetak gol. Memang nggak gampang, siapa yang bilang gampang? Ya tapi memang harus seperti itu karena Yordania kita tahu adalah salah satu tim kuat dari kawasan Timur Tengah seperti yang sudah saya jelaskan beberapa kali. Dan benar terlihat kan mereka mendominasi jalannya pertandingan. Mereka bisa menciptakan begitu banyak peluang yang berbahaya. Bahkan dapat juga tendangan penalti, bagus juga Nadio bisa save. Dan luar biasa penampilan dari Nadio di pertandingan ini. Jika bukan karena Nadio mungkin Indonesia sudah kalah dengan skor 3 atau 4-0. Tapi kan nggak bisa juga hanya bergantung kepada goalkeeper. Ya, pemain di pertahanan juga harus rapi. Pemain yang berada di tengah pun harus solid. Pemain yang berada di lini depan pun perlu melakukan finishing yang sempurna, mau nggak mau. Ya, karena kita tertekan terus nih lawan Yordania. Jadi ketika menyerang, walaupun menyerangnya hanya bisa sekali atau 2 kali dalam satu babak, ya itu harus rapi dan menciptakan peluang yang berbahaya supaya bisa mencetak gol. Kalau peluangnya itu setengah matang atau half chance, ya tentu sulit untuk bisa menciptakan gol. Jadi peluang half chance itu artinya peluang yang memang tidak akurat, tidak tepat sasaran. Nah itu yang saya melihat dari Dimas Derajat, dari Sadil Ramdhani juga dari set piece ya, dari corner yang Maklok memberikan umpan. Ricky Kambuaya juga seperti itu. Lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Hanya satu yang menurut saya bahaya dari Sadil Ramdhani, tendangan dari jarak jauh yang ada kerjasama antara Klok dan Witan terlebih dahulu. Selain itu, pergerakan para pemain kita tuh sebetulnya sudah bagus menuju ke pertahanan dari Yordania. Tapi ketika sudah berada di ruang pertahanan Yordania, entah mengapa passing-passingnya itu tidak akurat. Ya itu yang menyulitkan timnas kita menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Bagaimana dari Yordania? Seperti yang juga saya telah jelaskan di konten preview bahwa tim ini akan mengandalkan permainan dari kedua sektor sayap. Dan benar kan itu yang mereka lakukan. 4 peluang berbahaya dari Yordania di babak pertama itu semuanya diciptakan dari pergerakan para pemain mereka dari sektor sayap. Yang mereka lepaskan umpan-umpan silang. Ada juga shooting dari jarak jauh. Jadi yang menjadi masalah bagi para pemain kita di lini pertahanan
adalah untuk mencegah para pemain memberikan crossing. Jadi berkali-kali nih para pemain Yordania bisa terus melepaskan crossing ke dalam kotak penalti pertahanan Indonesia karena dari 2 wingback yang dimainkan di pertandingan ini, kalau saya perhatikan sih formasinya nih 3-4-3 ya, karena 3 center back dimainin, 2 wingbacknya seperti biasa Arhan dan Irianto. Nih Irianto dan Arhan nih nggak bisa mencegah para pemain dari Yordania memberikan crossing atau pemain lainnya yang berada di sektor kanan atau kiri ya, di sektor fullback. Jadi itu yang menjadi persoalan ketika bertahan, ya para pemain ini tidak bisa mencegah aliran bola dari para pemain Yordania sehingga mereka menciptakan banyak peluang dan akhirnya mereka bisa mencetak gol. Tapi para pemain Yordania ini perlu mengubah cara menyerang mereka di babak kedua. Karena di babak kedua saya tidak melihat mereka selalu menyerang dari sayap, tapi mereka juga mengandalkan long ball passing. Dan ternyata dari long ball passing itulah mereka berhasil mencetak satu-satunya gol. Dari long ball passing itu juga mereka mendapatkan penalti. Jadi ya para pemain dari Yordania ini benar-benar pintar teman-teman. Mereka bisa berimprovisasi ketika mereka mengalami deadlock. Apalagi kan performa Darnadio lagi bagus-bagusnya kan. Darnadio itu ditaklukkan ketika dia sudah out of position. Kenapa dia out of position? Karena ruang pertahanan itu terbuka. Kalau saya melihat Arhan out of position sehingga ketika long ball masuk dia sudah tertinggal. Maka itu pemain dari Yordania itu bisa memberikan umpan ke tiang jauh dan pemain yang berada di tiang jauh itu mencetak gol. Nah, ini kan kita bisa melihat sekarang masalah di tim nasional Indonesia adalah dari segi memberikan umpan-umpan yang akurat, apalagi ketika menyerang. Seharusnya dengan daya juang yang mereka tunjukkan, ya minimal mendapatkan 1 poin. Karena energinya luar biasa, saya salut kepada para pemain dari timnas Indonesia. Jika mereka tidak bisa memberikan counter pressing, bisa saja tuh Yordania menciptakan lebih dari selusin peluang. Tapi counter pressingnya lumayan bagus. Ya kan, lihat aja bagaimana agresifnya McLeod main. Sampai dia tarik tuh baju pemain bernomor punggung 10. Sampai sobek kan. Nah tapi bagi saya bingung juga sih. Itu sobek apakah karena kualitas bajunya gak bagus atau karena memang tarikan Klok, kan aneh juga. Ditarik begitu aja udah sobek. Sehingga Klok tuh mendapatkan kartu kuning. Ya artinya dari daya juang, dari semangat luar biasa para pemain kita. Tapi kan seperti yang berkali-kali saya katakan. Otak dengan kaki itu harus sinkron. Jadi jika otak dengan kaki itu sinkron, nah akan lebih cerdas permainannya. Jadi dalam level kesulitan yang mereka hadapin, mereka masih bisa membongkar pertahanan tim lawan. Membongkar itu bukan berarti hanya dengan pergerakan, tapi dengan menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Kalau saya melihat kan nggak banyak peluang yang berbahaya, apalagi di babak kedua. Dari starting lineup, yang bagi saya menarik adalah Coach Sintayong memilih menurunkan striker murni. Betul kan, Dimas Derajat? Which means apa? Ya dia ingin juga timnas Indonesia ini mencetak gol. Jadi ini bukan total defensive football dari timnas Indonesia. Tidak seperti di Piala AFF tuh ketika lawan Vietnam bertahan total, enggak. Kita juga bisa menyerang. Cuma masalahnya ini loh yang bikin saya gregetan. Passing-passingnya itu loh. Pada saat udah mendekati pertahanan dari Yordania, harus lebih akurat lagi agar peluang-peluangnya itu lebih matang lagi. Dan juga akurasi shooting. Akurasi heading. Ini juga sebetulnya kan terlihat di pertandingan lawan Kuwait. Seharusnya kita bisa menang dengan jumlah gol yang lebih banyak kan. Bisa 1-3 atau 1-4. Tapi finishing, akurasi shooting. Nah itu yang menjadi persoalan. But still, saya melihat para pemain memberikan segala-galanya karena mereka ingin minimal mendapatkan 1 poin. Ini jatuh bangun loh semua pemain kita. Di pertandingan lawan Yordania dini hari tadi. Dan mereka masih bisa memberikan pressure ke pertahanan Yordania. Itu seandainya Yordania tidak mencetak gol di menit-menit awal babak kedua, ya saya gak yakin sih mereka akan bisa menang dari pertandingan ini. Penalti aja mereka gagal. Artinya apa nih? Lagi-lagi saya ulangi bahwa mental para pemain kita nih sebenarnya sudah bagus. Tinggal bagaimana sekarang mereka bisa memanfaatkan kelengahan dari para pemain tim lawan. Dan ada juga kelengahan sebetulnya dari para pemain Yordania. Tapi ya sayangnya peluang-peluang yang kita hasilkan ya tidak matang. Dimas Derajat, ya kan, headingnya itu tidak on target. Shooting dari Sadil sekali dari corner kick itu tidak on target. 1 dia memang bagus sih dari luar kotak penalti itu kan. Itu shootingnya keras. Dan Sadil saya lihat mainnya bagus. Dan selain juga dengan menurunkan 1 striker murni, juga diturunkan Witan ya. Karena Witan ini kan punya kemampuan mencetak gol. Dan di belakang kita lihatlah, di tengah dan belakang pemain-pemain yang sama. Ya saya melihat secara keseluruhan kesulitannya adalah untuk melepaskan umpan kunci atau final pass agar bisa mendapatkan peluang yang matang untuk bisa mencetak gol. Jadi salah jika kita menilai bahwa timnas Indonesia ini bermain bertahan total. Lawan Yordania enggak.
tapi juga berani menyerang. Ini tidak biasa, teman-teman. Artinya para pemain ini level confidence-nya sudah bagus. Cuma itu dia lagi-lagi harus lebih cerdas lagi. Harus lebih pintar lagi dalam mencari celah di pertahanan tim lawan. Jadi pemain itu perlu benar-benar mengamati ya free position, mengamati pemain yang berada di free position dan memberikan umpan kepada pemain itu. Kalau enggak pasti akan di cover terus. Dan sebetulnya para pemain di Yordania ini kan ketika mengandalkan skill individu gak bisa lewat loh. Artinya marking dari para pemain kita sudah bagus. Tapi ketika umpan-umpan silang itu terus diberikan, ya itu juga menyulitkan sih para pemain kita. Karena ya beberapa kali saya melihat duel-duel di udara ya kalah kita. Lebih sering kalah daripada di pertandingan lawan Kuwait. Nah, sepertinya para pemain di Yordania juga sudah baca dari mana mereka perlu memberikan passing dan arahnya kemana. Apakah ke tiang jauh atau ke tiang dekat? Kalau yang saya perhatikan lebih sering itu adalah ke tiang jauh. Artinya mereka cari blind side dari para pemain Indonesia. Itu yang membuat Yordania menciptakan banyak peluang di babak pertama. Ya, bagusnya sih kita masih punya peluang ya di pertandingan terakhir, teman-teman lawan Nepal. Tapi ya harus lebih akurat menyelesaikan peluang-peluang. Harus lebih banyak menciptakan peluang. Dan saya yakin para pemain kita punya kemampuan untuk mencetak banyak gol. Ya, dan saya harapkan kali ini ya Coach Shin Tae-yong harus lebih berani juga ya, mungkin menurunkan 2 gelandang kreatif ya. Karena suplai bolanya ini harus lebih akurat lagi. Kalau bisa lebih banyak tusukan dari tengah daripada terus main dari sayap. Karena sepertinya Yordania juga sudah baca nih, Indonesia akan terus menyerang dari sayap. Maka itu 2 sektor sayap dari timnas Indonesia tuh gak berfungsi seperti biasanya kan. Nah, bahkan Irfan Jaya turun juga gak bisa buat apa-apa, banyak kehilangan bola. Lili Pali gak banyak lihat, ya kan, gak banyak terlihat. Ya mungkin juga sulit bagi dia mendapatkan ruang. Ricky Kambuaya not bad. Nah, ini saya pikir kalau secara individu ya lagi-lagi saya ulangi, para pemain kita tuh bagus-bagus. Tinggal ya mereka merapikan lah passing-passingnya. Dan ya satu lagi ya, ketika mereka sudah melihat bahwa tim lawan itu menyerang dari sektor sayap, ya harus lebih pintar lagi sih menutup aliran bola. Dan pemain-pemain yang sudah membantu serangan ya harus cepat turun dan juga harus mewaspadai pergerakan dari para pemain tanpa bola. Itu juga salah satu kesulitan dari lini pertahanan kita yang lebih sering melihat bola daripada melihat pergerakan dari pemain tanpa bola. But still, we have a chance. Semoga timnas Indonesia bisa menang dengan jumlah gol yang banyak lawan Nepal agar kita bisa lolos minimal sebagai salah satu runner-up terbaik. Saya masih optimis. Seperti biasa saya selalu optimis karena saya selalu berpikir secara positif. Ya, saya harapkan teman-teman juga akan berpikir secara positif. Betul kita kalah dari level permainan, tapi kita masih bisa memberikan perlawanan. Betul ada save dari Nadio dari penalti, tapi tetap kita juga bisa menciptakan peluang. Masalahnya ini dia yang buat saya gregetan. Passing-passingnya ini yang harus lebih akurat lagi. Ya, kita tunggu match terakhir. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru ini. No hate, only football. Salam sepak bola.